Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas TT45 GAB 0506 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Tingkat Pengangguran di Jawa Barat. Kami beranggotakan empat orang. Yang pertama itu Aulia Sahnas dengan NIM 1101220071. Yang kedua Amalia Muhammad Jasmin dengan NIM 1101223219. Yang ketiga itu Muhammad Rifki Ardi Priadi dengan NIM 110122230069. Yang keempat yaitu Muhammad Zaki Noval dengan NIM 110122232225. Ringkasan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data yang diperlukan untuk analisis diperoleh melalui situs web Badan Pusat Statistik dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang relevan. Pendahuluan. Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu diselesaikan dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan jumlah angkatan kerja dan orang yang mencari pekerjaan dan terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mempertimbangkan masalah pengangguran ini, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang strategis sebagai upaya penanganan masalah sebagai pengangguran. Data dan sumber data. Semua data dikumpulkan melalui situs BPS, dan jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder, di mana data tersebut diambil dari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak yang bersangkutan atau data tersebut sudah ada sebelumnya. Berdasarkan tujuan penelitian, maka berikut adalah data yang dikumpulkan. Pertama, capaian pendidikan. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, daerah. Keempat, pendapatan. Untuk populasi dan sampel. Populasi warga Jawa Barat sebanyak 50.025.605 dan terbagi dalam 27 kota. Dari 27 kota tersebut, jumlah sampel akan diambil berdasarkan jumlah pengangguran terbuka pada setiap kota yang ada di Jawa Barat. Berikut jumlah sampel dari masing-masing kota. Terdapat di tabel di samping. Metode pengumpulan sampel. Yang pertama, akses website BPS. Yang kedua, pilih kategori statistik. Yang ketiga, pilih subkategori dan data. Yang keempat, pilih tahun dan periode. Yang kelima, unduh data. Yang keenam, evaluasi dan proses data. Untuk selanjutnya ada visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data yang pertama itu tentang capaian pendidikan. Dapat diasumsikan bahwa tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi di kalangan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, di mana dalam data tersebut, Kota Bogor merupakan kota yang memiliki capaian paling tinggi berdasarkan faktor capaian pendidikan. Selanjutnya, ada visualisasi data mengenai jenis kelamin. Nah, pengambilan sampel pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan yang cukup jauh, di mana tingkat pengangguran dengan jenis kelamin perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ada visualisasi data mengenai tingkat pengangguran di Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase dari total angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data, Kota Cimahi memiliki persentase tingkat pengangguran yang paling tinggi dibanding dengan kota lain di Jawa Barat. Sedangkan Kota Bogor merupakan kota yang paling rendah tingkat penganggurannya dibanding dengan kota lain di Jawa Barat. Dan yang terakhir, visualisasi data menurut garis kemiskinan berdasarkan pendapatan. Perhitungan garis kemiskinan berdasarkan pendapatan dilakukan untuk memahami sejauh mana tingkat kemiskinan di berbagai daerah dan memberikan dasar bagi perencanaan kebijakan pemberantasan kemiskinan. Garis kemiskinan dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain, mengingat perbedaan biaya hidup, harga barang, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat. Oke, untuk selanjutnya itu ada metodologi. Nah, untuk metodologi, dari beberapa variabel yang kita ambil, untuk yang pertama, variabel 1 itu kita menggunakan metode analisis, yaitu korelasi. Dan untuk variabel yang kedua, itu kami menggunakan korelasi juga. Dan untuk variabel ketiga itu kita menggunakan ANOVA. Dan yang terakhir, variabel keempat itu menggunakan korelasi. Selanjutnya yaitu hasil analisis data.
Dari hasil analisis data terdapat 3 hasil, yaitu yang pertama, pengaruh capaian pendidikan terhadap pengangguran, yang kedua, perbedaan tingkat pengangguran pada laki-laki dan perempuan, yang ketiga, pengaruh angka pengangguran terhadap pendapatan per kapita per bulan. Hasil analisis data yang pertama yaitu pengaruh capaian pendidikan terhadap pengangguran. Dengan menggunakan metode korelasi, yaitu didapatkan angka 0,352453. Koefisien korelasi menunjukkan angka tersebut, artinya hubungan rendah atau tidak cukup kuat. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh capaian pendidikan terhadap pengangguran. Artinya, semakin tinggi capaian pendidikan yang diperoleh, maka tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Analisis data yang kedua yaitu perbedaan tingkat pengangguran pada laki-laki dan perempuan. Untuk hasil pengujian ini menggunakan uji ANOVA. Kesimpulannya yaitu SIG lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan tingkat pengangguran pada laki-laki dan perempuan. Artinya, walaupun berdasarkan nilai rata-rata diketahui tingkat pengangguran pada laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi, namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang cukup besar untuk tingkat pengangguran pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh angka pengangguran terhadap pendapatan per kapita per bulan. Pengujian ini menggunakan korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan angka 0,352453, artinya hubungan rendah atau tidak cukup kuat. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh angka pengangguran terhadap pendapatan per kapita. Artinya semakin tinggi angka pengangguran, maka pendapatan per kapita akan semakin rendah. Diskusi. Pengangguran terjadi ketika angkatan kerja melebihi kesempatan kerja, merupakan tantangan besar di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat tertinggi di Kota Bogor yaitu 10,78%. Faktor kemiskinan juga berkontribusi pada pengangguran, membatasi pendidikan dan pekerjaan. Kenakalan remaja juga menjadi penyebab pengangguran di kalangan mereka. Solusi untuk mengatasi pengangguran melibatkan peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UKM, penyelenggaraan bursa tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta dukungan pada koperasi dan ekonomi kerakyatan. Mencari solusi efektif untuk mengurangi pengangguran menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari kelompok 13. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.